Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan kembali di pembahasan manifest elektronik atau Vestronic. Mengingat kembali yang kemarin yang mengenai ini, awalnya manifest itu secara manual, sekarang sudah online. Sehingga kita juga perlu tahu manifest elektronik seperti apa. Jadi sistem elektronik itu fungsinya untuk monitoring internal dan juga bisa konsultasi e-teknis secara langsung. Pelacakannya lewat sistem namanya silacak. Harus kita ingat ya, kalau untuk pergerakan limbah B3 semuanya itu ada prinsip yang harus kita selalu kenal adalah from cradle to grave atau from cradle to cradle. Jadi dari penghasil penimbun semuanya kita harus rekam jejaknya, harus tahu limbah ini kemana dan akan berakhir kemana. Dokumennya harus terstate dengan jelas. Jadi dari penghasil ke pengumpul, pengumpulnya siapa, pemanfaatnya siapa, pengolahnya siapa, ditimbun di mana, hasil timbunannya diapakan, semuanya harus jelas diketahui keberadaannya. Alasan kenapa akhirnya manifest beralih ke online, karena di dalam prakteknya banyak warna-warni manifest yang tidak sesuai. Jadi contohnya seperti ini. Jadi harusnya kan warna pink seperti ini, dia ternyata jadi warna biru. Kemudian ada format cetakan berbeda-beda, misalkan seperti huruf, entah itu buat sendiri atau gimana ya. Ada yang tipe hurufnya seperti ini, ada yang seperti ini. Ada juga yang penulisan dalam manifest yang nggak jelas dan tidak lengkap. Jadi semua isian yang ada di dalam manifest itu tidak diisi. Yang penting sekedar ada aja, yang penting ada besarnya timbulan aja yang diisi. Padahal semua item itu harus diisi. Seperti ini juga manifestnya dicoret-coret. Padahal manifest untuk itu tidak boleh dicoret-coret. Kode manifestnya kadang terlupakan. Nah, Vestronic itu sendiri fungsinya untuk memudahkan sistem pelaporannya dan pelacakan oleh KLHK langsung. Jadi, oleh penghasil limbah B3 bisa langsung melaporkan jumlah timbulannya, jenis limbah B3 yang dihasilkan melalui sistem, kemudian pengangkut atau transportasinya yang menyalurkan limbah B3 atau yang mengangkut limbah B3 juga melaporkan diangkut kemana atau dimanfaatkan kemana, diolah di mana. Nanti dari sistem ini bisa dilacak by handphone ataupun by laptop. Nah, nanti pengelola limbah B3 pun juga ikut melaporkan hasilnya seperti apa, nanti ada sisanya diapakan. Sehingga pengesahannya pun oleh KLHK bisa langsung. Pihak yang terkait dengan Vestronic, ada pihak pengirim, ada pengangkut, ada penerima limbah B3, dan semuanya harus itemnya kerjasama. Pengirim kerjasama dengan pengangkut, pengirim kerjasama dengan penerima limbah. Masuk ke sistem Vestronic. Sistem Vestronic itu hak akses dari KLHK. Jadi yang bisa mengakses lewat Vestronic adalah mereka-mereka yang mempunyai hak akses dari KLHK. Caranya bagaimana, Bu, untuk mendapatkan hak akses? Akan ada formnya. Kalian bisa lihat nanti di link kopian yang sudah saya copy di grup itu. Itu ada form cara meminta hak akses dari KLHK. Dan masing-masing item kayak pengirim, pengangkut, penerima, KLHK semuanya dipegang oleh adminnya. Ada adminnya dan yang memiliki hak akses hanya admin. Selain admin tidak mempunyai hak akses untuk mengakses data tadi. Ini tata cara mendapatkan hak akses Vestronic.
Pertama itu mengajukan permohonan tertulis, setelah itu melakukan pendaftaran di Vestronic Min LHK, kemudian pemohon mendapatkan informasi mengenai persetujuan hak akses. Apa saja persyaratan untuk mendapatkan hak akses? Untuk pengirim itu dia ada identitas pemohon, ada fotokopi aktenya, ada fotokopi izin lingkungan, surat kuasa penunjukan. Untuk pengangkut hampir sama, ditambahi dengan izin pengangkutannya. Yang penerima limbah juga ada izin pengelolaan limbahnya. Tadi ya, seperti yang kita bahas tadi ya. Ini dokumen limbah B3 atau manifest. Ada 3 bagian item. Yang pertama diisi oleh pengangkut dan disahkan oleh pengirim. Jadi yang ngisi item pertama adalah pengangkut atau transporter. Yang mengesahkan adalah yang mengirim. Yang tanda tangan ya. Untuk bagian kedua diisi oleh pengangkut pertama limbah B3. Misalkan dari pengirim diangkut oleh pihak A, diangkut oleh pihak A ke pengumpul. Nah, dari pengumpul misalkan dikirim lagi oleh pihak B ke pengolah. Nah, misalkan ada 2 transporter seperti itu, maka bagian kedua diisi oleh pengangkut pertama. Bagian ketiga diisi secara otomatis oleh sistem. Penerima limbah B3 dapat mengesahkan atau menolak. Ini berdasarkan isian yang pertama dan kedua. Apa aja? Ini dalam draft permen LHK ya. Di sini misalkan bagian yang harus dilengkapi oleh pengirim limbah B3 ya. Karena yang bagian pertama adalah diisi oleh pengangkut dan disahkan oleh pengirim, maka pengirim harus memastikan bahwa karakteristik limbah B3-nya yang mana ya. Kode limbahnya jangan lupa ya. Kode limbah itu yang berdasarkan sesuai PP 11 ya. Kalau kalian lihat di lampiran itu kan ada kode limbah B102 misalkan. 1102 berapa ya. Itu kode limbahnya berdasarkan di PP. Nama teknik bila ada. Nah, di sini juga ada keseragaman lain seperti penulisan berat atau ton, pakai desimal. Desimalnya berupa titik. Jenis limbah B3 sesuai ya. Pelaporan limbah B3 itu sistemnya Vestronic, 3 pihak dalam sistem. Ya, 3 pihak tadi ada siapa saja? Ada pengirim, ada pengangkut, ada penerima. Manifest manual, salah satu pihak belum tergabung dalam sistem Vestronic berkode ya. Karena yang pertama itu Vestronicnya bebas berkode, yang kedua Vestronicnya mempunyai berbarkode ya. Ini swakelola atau swapantau. Nah, semua sistem ini ada namanya di pelaporannya, itu namanya si Raja Limbah B3. Bisa dicek webnya ya, si Raja Limbah B3 ya. Kalian bisa buka-buka. Apa keuntungannya apabila penggunaan dokumen pengangkutan limbah B3 secara elektronik? Yang pertama, ketaatan dalam pengiriman limbah B3 lebih terjamin ya. Administrasi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perpindahan limbah lebih singkat. Kan bayangkan tadi yang dijelaskan sebelumnya, jika pengirim ke KLHK itu jika berlangsung manual kan akan terlalu ribet ya. Jadi kalau misalkan lebih singkat langsung bisa dilaporkan. Tujuan pengiriman dapat dipantau oleh penghasil atau pengirim limbah B3. Jadi misalkan, oh limbah saya udah nyampe mana ya, semacam sistem GPS gitu. Fleksibilitas dalam jumlah salinan yang dipergunakan. Ya, jadi kan kalau misalkan kalian butuh rangkap 3, rangkap 4, itu kan bisa digandakan ya. Mempermudah proses pelaporan pelaksanaan pengiriman. Reduksi pembiayaan untuk penggunaan QR code bagi pengangkut ya. Jadi kan tidak perlu copy paste ya. Karena sudah ada QR code, tinggal QR kodenya di scan, sudah dapat. Dan ramah lingkungan atau paperless. Ya, karena sistem pengawasan pengangkutan limbah B3 itu melalui GPS tracking ya.
Jadi di dalam pengangkutnya tuh alat angkutnya dipasang provider menggunakan GPS ya, sampai ke penerima. Sehingga penerima bisa ngecek, oh limbah saya benar gak ya diantarkan ke pengolah ini, oh limbah saya benar gak ya diantarkan ke pemanfaat ini, gitu kan ya. Semuanya nanti di dalam server itu juga KLHK juga bisa mantau ya. Iya, demikian yang dapat saya sampaikan. Kita lanjut ke si Raja Limbah ya sebentar. Nah, ini contoh tampilannya si Raja Limbah ya. Ini kita bisa ketahui ya di bawahnya itu data-datanya. Di daerah situ jenisnya apa, energinya ya. Oh, ini berdasarkan data-data yang sudah dimasukkan ya. Ini peta sebaran. Ini bukan hanya yang ini si Raja ini bukan hanya mengenai limbah B3 ya, tapi juga limbah non B3-nya. Jadi kayak misalkan nama perusahaannya ini, dia jenisnya itu jenis apa ya. Yang ini jenis distribusi migas kalau Pertamina ya, yang ini mengenai sawit. Kan bisa ketahuan nanti jenis limbahnya itu B3 atau non B3-nya ya. Nah, masuk kalau untuk pelaporan kinerja pengelolaan limbah B3-nya kita masuk ke websitenya Menlhk.go si Raja Limbah ini. Nanti, nah username password ini yang tadi harus meminta hak akses ya ke KLHK lewat prosedur yang tadi. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.